Bapak Ibu saudara-saudariku, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Salam. Salam. Ini hari terakhir tahun 2023. Kita lewat semua pergumulan hidup. Mungkin ada yang hari ini bilang, Tuhan, semua susah Tuhan suka kasih tahu saya, suka tunjuk saya di tahun 2023. Semua susah saya surasa. 2024 Tuhan, jangan lagi kok. Ini hari mungkin ada yang bilang, Tuhan, hari semua, tahun semua habis, sapu harapan satu tuh Tuhan belum jawab. Ada yang punya target berkeluarga tahun ini, Tuhan belum kasih. Ada yang bilang, Tuhan kalau bisa na tahun 2023 tuh sesu ada berkat kok, pekerjaan, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya keberhasilan. Ada yang Tuhan sudah jawab, ada yang Tuhan belum jawab. Tapi ini hari terakhir, tahun akan lewat, Tuhan kasih kita kesempatan di tahun baru. Apa yang mau firman Tuhan hari ini omong sama kita, dan Tuhan mau kasih tahu kita apa di hari ini, lewat bacaan tidak ada lagi perhambaan. Tema untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita adalah anak-anak yang dipelihara Bapa. Kita adalah anak-anak yang dipelihara Bapa. Saudara-saudara, kita identikan Bapa itu dengan Dia yang melahirkan kita. Ya, yang pasti tidak semua kita masih punya Bapa. Yang pasti juga dalam dunia ini bercerita, ada yang sebenarnya dia masih butuh Bapa, tapi dia pun Bapa sudah tidak ada. Entah itu Bapa pergi, meninggalkan, atau Bapa dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi hari ini kita merenungkan tema ini, kita adalah anak-anak yang dipelihara Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu Tuhan yang hidup. Bapa itu Yesus Kristus yang kita sudah merayakan kelahirannya, dan kita hidup dalam keyakinan bahwa Dia Bapa yang memelihara. Karena itu jangan kecewa. Immanuel jangan kecewa. Ya, Imam Osidi, nenek Mia sakit, Bapak sakit tidak ada. Jadi semua nih yang Bapak, semua nih yang Mama. Begitu. Ya, siap ya? Siap. Ya. Begitu. Saudara-saudara, salah satu sebutan bagi orang percaya adalah anak-anak Allah. Jadi kita biasa sebut persekutuan tuh persekutuan anak-anak Allah. Salah satu sebutan bagi orang percaya. Karena itu harus mengakui dalam diri saya ini anak Allah. Pengangkatan orang percaya sebagai anak Allah itu menegaskan sebuah hubungan baru dengan Allah. Hubungan baru tersebut terjadi karena persekutuan kita dengan Kristus. Hanya orang yang mau mendekatkan diri bersekutu dengan Kristus, hanya orang yang mau mendengar Kristus, dia yang berani bilang dia pu diri saya ini anak Allah. Di dalam Kristus kita diterima sebagai anak-anak Allah, dan Allah memberi dirinya untuk menjadi Bapa bagi semua orang. Allah memelihara kita sebagai anak-anak. Saudara-saudara, mana yang lebih tinggi? Menjadi hamba atau menjadi anak? Status hamba atau anak? Yang pasti anak. Anak lebih tinggi. Nats pembimbing kita tadi bilang, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Anak punya hak istimewa.
Kenapa status anak lebih tinggi? Karena anak punya hak istimewa, hak penuh menjadi ahli waris rumah Bapa. Kepunyaan Bapa itulah kepunyaan anak. Hubungan anak dan Bapa adalah hubungan kasih karunia. Berbeda dengan hamba. Hamba tidak punya hak penuh dengan Bapa, dengan Sang Tuan. Seorang hamba tidak punya hak waris di dalam rumah. Hubungan hamba dengan Tuhan dalam rumah adalah hubungan sebagai budak yang dipekerjakan. Saudara-saudara, apa yang Paulus mau omong? Rahasia apa yang Paulus mau omong lewat bacaan hari ini? Paulus mau menjelaskan siapa itu manusia sebelum kedatangan Kristus dan siapa itu manusia sesudah menerima Kristus. Ini juga menjadi refleksi penting bagi kakak Ima, kakak Penina, dan kakak Kenli. Dong tiga mau mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus? Paulus kasih ingat orang di Galatia. Ayat 8, tetapi dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Bahwa sebelum kedatangan Kristus, kedatangan Yesus, hidup mereka itu adalah hamba atau budak. Hidup mereka seperti bayi yang belum dewasa secara rohani. Diperbudak bukan saja oleh dosa, tapi oleh aturan-aturan dan tradisi dunia. Hidup tidak bebas. Setiap orang mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Itu sebelum Yesus datang. Mental seorang hamba atau budak itu dia hidup sekedar mengikuti perintah tuannya. Tidak punya kebebasan atau kemerdekaan penuh. Terbatas. Begitu pula hidup seorang bayi. Hidup ada dalam pengawasan ketat. Dan menurut hukum Romawi, status seorang bayi dan hamba tidak memiliki hak waris. Seorang hamba atau budak tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga seseorang yang masih bayi, dia dianggap belum mempunyai apa-apa. Karena mereka masih berada di bawah pengawasan sang hamba. Paulus pakai lukisan ini, dia hendak menggambarkan keadaan bangsa Yahudi sebelum kehadiran Yesus. Yesus yang membawa keselamatan. Bahwa sebelum kehadiran Yesus, mereka hidup dalam pengawasan hukum Taurat. Hidup di bawah pengawasan hukum Taurat itu sangat tidak enak. Hidup dalam perhambaan. Hidup tidak bebas, dibelenggu oleh dosa dan aturan dunia. Dan manusia tidak sanggup membebaskan diri. Akibatnya membawa manusia menuju kebinasaan hidup. Itu sebelum Yesus datang. Dan kondisi cerita setelah Yesus datang mulai dari ayat 4 sampai ayat 9. Ayat 9 bilang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, ini juga menjadi bagian yang harus dipahami dengan hati oleh semua anggota Sidi, juga oleh 3 orang yang akan diteguhkan menjadi anggota Sidi. Saat Allah hadir dan berkarya di dalam Yesus, jati diri sejati orang yang sudah menerima Yesus dan percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Keadaan baru melekat pada diri mereka, yaitu status mereka adalah anak, bukan budak atau hamba. Kita anak, bukan budak.
atau hamba. Status kita sebagai anak Allah, anak Bapa, membuat kita mendapatkan hak istimewa dari Allah. Hak istimewa itu adalah hidup kita dikenal Allah. Itu kata itu luar biasa di ayat 9. Ya. Sesudah kamu dikenal Allah. Itu mau bilang bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah memang berhak penuh untuk datang kenal kita masing-masing. Jadi jangan karena jahat dan kejahatan kita, karena liarnya kita, karena lupanya kita, karena pengabaian kita, kita bilang Tuhan Allah tidak kenal saya lagi. Dalam penderitaan kita bilang Tuhan tidak kenal saya lagi, Tuhan tidak tahu. Sani dulu begini-begini, saya pun baik, kita mulai riwayat, kita baik dong. Menjadi anak-anak Allah adalah kita dikenal oleh Allah. Setelah Yesus datang, maka umat manusia dikenal oleh Allah. Dan itu ada dalam sebuah relasi yang harmonis dengan Bapa. Kita punya hubungan yang sangat istimewa, mewarisi apa yang menjadi kepunyaan Bapa. Yaitu apa? Keselamatan. Kita diberi keselamatan, diberi anugerah oleh Allah untuk menikmati hidup. Saudara-saudara, Paulus kasih ingat orang Galatia. Saat Allah berkarya di dalam Yesus, mereka bukan saja anak-anak Abraham, tapi juga anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu milik Kristus, milik Allah. Sebagai anak Allah, mereka terhisap dalam janji Allah yang kekal, yakni keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian saudara-saudara, bagaimana kita merenungkan hari-hari hidup di penghujung tahun ini? Apa pesan dari firman Tuhan ini bagi orang percaya di masa kini? Hal yang pertama, hidup sebagai anak-anak Allah itu sebuah anugerah. Karena itu Kenli, Penina, dan Ima, kamu akan menerima Yesus Kristus. Kamu sudah belajar Yesus Kristus pun baik dari mama bapa, dari orang tua, selama belasan tahun. Ini hari anugerah Allah bagi kamu. Hari ketika kamu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini sebuah anugerah Allah yang besar untukmu. Karena itu sebagai orang tua bersyukurlah karena ada anugerah Allah bagi hidupmu. Bagi perjalanan pengasuhan anak-anakmu, mengajarkan mereka tentang iman. Saya ulang lagi dalam penggembalaan kemarin. Ajar anak-anak untuk memahami iman, bukan hanya dia tahu baca Alkitab, dia tahu bergereja, dia setia dalam hal melakukan kebenaran. Bukan hanya itu, tapi mengajarkan anak-anak hidup dalam beriman adalah ajar dong tahu bahwa hidup ini ada waktu kita susah, ada waktu kita kurang, ada kesempatan di mana kita bisa dihasut bilang, kas tinggal Tuhan, cari uang, cari uang. Uang lebih enak, uang lebih gampang. Beriman berarti mengajarkan anak-anak bahwa hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesukaran, hidup dalam masalah, tetap percaya bahwa Tuhan Allah itu memelihara. Itu iman. Bukan berarti hanya kita tahu beribadah dan melakukan semua yang baik. Tapi kita belajar untuk menerima kesusahan-kesusahan hidup. Dan yakin bahwa ada Tuhan yang menolong. Saudara-saudara, jadi anak Allah itu anugerah Allah semata-mata. Allah yang mau menjadikan kita anaknya, itu yang dia pun nama anugerah. Karena Allah ajar kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur oleh karena rahmat-Nya, kita boleh ditebus dari perhambaan dosa dan menjadi anak-anak Allah yang berhak menikmati warisan keselamatan kekal di dalam Yesus.
Ketika kita merayakan Natal, kita ingat akan kasih dan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus yang kekal. Itu kasih yang kekal. Kita boleh dijadikan sebagai anak-anak Bapa, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Maka tugas kita dengan identitas baru kita sebagai anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan Allah adalah kita tidak memberi diri diperhamba oleh dosa, menjadi budak dosa. Jadi di dunia ini mungkin ada satu orang yang bilang begini, semua bapak su tidak ada untuk lu, tapi saya mau jadi bapak untuk lu. Ada juga. Bahkan coba kita lihat di beberapa toko Cina itu, ada orang yang kerja sampai dia sutua dia ada di situ. Dia dikasih kepercayaan pegang kunci brankas, pegang kunci lemari uang, pegang kunci kamar bos dan macam-macam. Itu karena apa? Karena dia memberi diri untuk betul-betul mengakui itu dia orang tua. Sampai dia nikah, dia mati juga orang urus. Dia pun segala macam orang urus. Saudara-saudara yang kekasih, kita panggil kita pun bapak-bapak dan panggil orang lain bapak itu mulut juga kaku. Tapi ketika dia membuka diri untuk dekat dengan kita, selalu mengasihi kita, menerima kita dalam kekurangan, kita juga pasti buka mulut kau panggil dia bilang bapak. Kalau Allah menolong kita sepanjang tahun ini dengan berbagai kesukaran, masalah, sakit, penyakit, kedukaan, kekurangan, pertentangan yang hebat. Kalau Allah menolong kita sampai saat ini, itu berarti Allah percaya bahwa kita masih menerima anugerah keselamatan darinya. Dan kita juga harus yakin, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup sampai sekarang, itu berarti Tuhan bilang, nikmatilah anugerah kasih sayang. Kita bersyukur kita masih ada sampai sekarang. Karena itu Allah turun tangan dan menjadi Bapa bagi kita. Kita dijadikan anak, itu sebuah anugerah. Hal yang kedua, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Dia mengenal kita. Dia memelihara hidup kita dengan sempurna. Mungkin ada yang sampai hari ini bilang, sapun target itu belum sempurna. Tapi Tuhan bilang, aku sudah memeliharamu dengan sempurna. Karena target kita beda dengan yang Tuhan Allah mau kasih kita. Jadi bersyukurlah bahwa kita masih ada sampai saat ini. Dan itu karena bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita dengan sempurna. Allah adalah Bapa mengenal kita dengan baik sebagai anak-anaknya. Karena itu sebagai Bapa, awas kalau orang lain lebih kenal kita pun anak dari kita. Sebagai anak, mari menggantungkan hidup kita kepada Bapa kita, orang tua kita. Kita pun Bapa mesti lebih kenal kita daripada orang lain. Karena itu perbaiki relasi kita, pulihkan relasi kita. Dan Allah yang adalah Bapa itu dia kenal kita baik-baik. Dia mengerti keperluan-keperluan kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang baik bagi kita. Sebagai anak-anak Allah, kita ada dalam pemeliharaan kasih-Nya. Seorang bapa tidak akan meninggalkan anaknya dalam segala keadaan hidup. Seorang bapa selalu menyertai dan memelihara. Dan Allah sebagai Bapa, Dia selalu menyertai dan memelihara anak-anaknya dengan cinta kasih yang kekal. Itu yang terjadi dan kita alami dalam perjalanan hidup di tahun 2023. Kita percaya perjalanan hidup di tahun 2023 itu tentu syarat dengan tantangan. Tapi setiap orang punya tantangan sendiri yang dihadapi dalam hidup. Mari kita bersyukur kepada Allah Bapa. Dia terus menyertai kita dan memelihara hidup kita
dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Itu kasihnya, itu kesetiaannya, itu anugerahnya yang menopang dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada satu orang di satu negara, ada banyak gajah. Satu kali gajah-gajah ini akan bikin sirkus. Waktu sirkus mau digelar, orang pengumuman bilang begini, adakah yang bersedia untuk datang tidur di tengah-tengah lokasi sirkus supaya gajah-gajah ini melangkahinya? Dia tidur kok gajah dong lari pi datang lewati dia begitu. Tapi tidak ada orang yang mau. Tiba-tiba ada satu anak bilang, saya mau. Semua orang heran, tapi dia maju dengan sangat percaya diri, penuh ketenangan. Dia maju berdiri di tengah, dia tidur. Lalu gajah-gajah ini mulai melompat. Gajah-gajah ini melompat melangkahi tubuh anak ini. Sampai sirkus selesai, orang tahan napas. Ini baru satu kaki gajah pisentuh ini anak, maka dia abu-abu. Tapi ini anak dengan tenang tertidur. Waktu sirkus selesai, orang cari ini anak, dong tanya dia, kenapa lu berani sekali, lu tidak takut? Itu kaki gajah satu kena lu tuh, lu hancur. Lalu dia jawab dengan tenang, saya tidak takut. Karena saya tahu dengan benar bahwa pawang gajah-gajah itu adalah bapak saya. Tidak mungkin sapung bapak latih itu gajah, habis itu gajah injak kas mati saya. Saudara-saudara, dalam bahasa Aram, Aba, ya Bapa. Aba itu Bapa. Dalam bahasa Yunani itu ayah atau pater. Bapa. Karena itu kalau sekarang kita sudah tidak ada Bapa, ingat bahwa Allah itu Bapa. Dia kenal kita. Dia pelihara kita. Allah tahu apa yang kita butuh. Kita yang adalah anak-anak Allah tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Kalau kita mau menerima Dia sebagai Bapa. Kalau kita mencintai Dia sebagai Bapa. Tidak ada Bapa yang mau bikin celaka dia pu anak-anak. Tidak ada. Tapi kalau di dunia ini ada Bapa yang mau bikin sengsara dia pun anak, dia pun nama bukan Bapa. Dia tidak layak dipanggil Bapa. Kalau kita masih begitu, bertobat. Kalau kita masih bikin pengabaian terhadap anak-anak, bertobat.
Karena kita tidak layak dipanggil Bapa, sekalipun kita yang melahirkan. Allah itu Bapa. Tugas kita adalah membangun relasi yang baru dengan Bapa. Berkomitmen untuk bilang, Bapa terima kasih sudah menolong hidup kami sampai hari ini. Bacaan yang kita baca ini mau kasih ingat kita tentang status orang percaya sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah itu merupakan anugerah Allah. Dan itu bukan hasil usaha manusia. Tidak ada satu manusia yang terlalu baik yang membuat Allah mau baik dengan dia. Allah memang sudah mau baik dengan manusia. Dia menerima kita apa adanya. Karena itu mungkin ada yang bilang, saya ini sebenarnya yang tahun sumati, kok sapung jahat ini kira ada baik. Saya terlalu jahat, saya melawan Tuhan, tapi Tuhan Allah masih kasih kita hidup. Itu tanda bahwa Tuhan masih mau kita menikmati anugerahnya. Tuhan menjadi Bapa bagi kita. Allah yang berinisiatif mendekatkan dirinya kepada kita dan membuka relasi yang akrab, yang kuat, yang dekat dengan kita. Seperti relasi seorang anak dengan bapaknya. Demikianlah akrabnya kita dengan Allah. Kita patut bersyukur di penghujung tahun ini bahwa Allah dan kasih-Nya tidak terbantahkan. Anugerah Allah itu kekal untuk kita. Hidup kita merupakan bukti relasi yang kuat antara anak dengan bapa. Ada orang yang berani bersaksi, saya tawar-menawar hidup dengan Tuhan. Tuhan, jangan dulu kasih saya mati, karena sapu anak-anak masih kecil. Ada orang tua yang bersaksi begitu. Tuhan, jangan dulu ambil saya punya hidup, karena masih ada banyak tugas yang saya harus buat. Itu kasih setia Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, mari punya relasi yang baru. Ima Kenli dan Penina harus punya relasi yang baru dengan Tuhan. Sebagai warga gereja dewasa, menjalani kehidupan dengan cara baru. Cara hidup anak-anak Allah yang mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah. Status sebagai anak-anak Allah meyakinkan kita bahwa Allah memelihara kita. Allah menjaga kita, Allah mengawali kita dan memahami pergumulan kita. Status sebagai anak-anak Allah harus membuat kita semakin dekatkan diri kepadanya, kepada Allah yang adalah Bapa, dan kita selalu bersyukur dalam persekutuan hidup dengan semua orang. Kita selalu bersyukur dalam persekutuan hidup dengan sesama anak-anak Allah. Tahun ini berakhir, di penghujung tahun kita pulang hari ini kita bilang, saya ini anak Allah. Saya anak-anak Allah. Bilang dalam keluarga kita, kita ini anak-anak Allah. Dan tugas kita adalah membangun hidup yang terus akrab dengan Allah. Karena Allah mau turun untuk mengenal kita. Kita menutup renungan ini, semua kita menyanyi, Bapa terima kasih.